Belum tak baca soalnya udah mbok tanya jawabannya, Bu. Lah pripun? Bu, besarin dikit dong. Dibesarin dikit. Mana? Ya, oke. Oke. Ibu Rani pengajarnya di SMP Kelas 5 tahun kita ngajarin kita dan aku di SMP Cahaya Banyak. Untuk kalau saya ini belum selesai baca soalnya. Belum dah. Minggu lalu mendapat latihan guru sebagai bagian dari misalnya Berani harus menyertakan mohon agar ya benar. Membuat surat keterangan berutangnya. Oh, yang ini yang dilema itu ya? Kalau ini bujukan moral, Bu, ini kalau saya. Apa, Bu? Bujukan moral. Alasannya apa? Gini. Ini yang materi dilema itu. Oh iya, iya betul. Maksudnya saya belum baca belas ini. Soal-soal itu belum baca belas, belum sempat baca soal kemarin. Oh iya. Ini kalau saya bujukan moral sama demikian, karena kan jika Ibu Tuti menolong Bu Rani, karena dia sudah mengajar lama di PKJ-nya, itu kan betul saja sebenarnya benar. Tapi ketika harus membuat surat, itu kan salah. Salah kan, benar salah kan? Bukan moral. Ayo, sinten yang mau menyanggah biar mantep jawabannya. Setuju, Bu. Setuju, bukan moral. Dikasih ya. Kasih merah-merah, Bu. Jawabannya kasih 1. Jawabannya kasih warna merah, Bu. Saya nomor 1, nanti berarti yang nomor 2 siapa ngoten nggih? Oke. Gantian. Kula nyimak nggih Bu OTW niki. OTW dari mana, Pak Eris? Bu Iva. Dari Hongkong. Nggih. Gantian Bu Iva. Yo yang membacakan soal nomor 2. Di sebuah pondok kecil dan berlokasi di pelosok di luar. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Samil. Yang baru gabung yang baru Halo Mahita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek bergabung ya Ibu. Oh, sangat senang sekali. Di kantor lembaga tersebut terdapat sebuah bukaan yang sangat lengkap dan buku pendidikan dan pengajaran. Ia senang sekali membaca buku tersebut dan ia tahu buku tersebut harganya sangat mahal. Oleh karena itu, ia terpikir untuk memfotokopi beberapa buku dan harga murah membuat sebagainya. Ia akan membuat bukaan semuanya mendorong para keduanya agar menjadi. Namun di sisi lain ia membawa tindakan Ibu Dini. Hadiah. Apa itu? Ya, yang mana? Kalau saya paradigma individu dalam masyarakat. Kan paradigma bukan dilema etika, ini paradigma. Paradigma individu melawan masyarakat. Cek Bu, ulangi lagi soalnya Bu. Oke. Ini intinya tadi, ya. Mungkin besar lagi Bu. Coba ini. Kurang besar? Tampilannya biar kelihatan semua jawaban dengan soalnya. Diperkecil? Perkecil lagi atau diturunkan biar gabung Ibu. Soal dengan jawaban kan enak. Tadi Bu Ami tak diperbesar. Gak ketok Pak. Itu diturunkan aja Bu, biar jadi satu soal dengan jawabannya. Oh, saya harus ini apa jenenge lek ngarani? Mengedit. Ya, soalnya itu diturunkan ya. Nek mboten niku lho Bu, antara jarak itu di double klik nanti jadi 1. Jaraknya diklik jarak antara page 1 dan page 2-nya. Ya, kontrol 1 ya betul. Gini. Ya, remove anunya dihilang, remove space-nya diklik. Nah, lumayan kan? Ini. Ya. Ya, sip. Betul Bu. Betul.
Diluruskan ABC-nya itu biar kelihatan semua ya, biar bagus ya sekalian. Wah, ini Bu Ut lah ngedit satu-satu. Ya, enggak apa-apa lah. Supaya dapat nilai 100 saya. Amin. Ayo diaminkan Bapak Ibu, diaminkan. Amin ya Amin, Allah. amin, Bu, amin. Amin. Ya, monggo. Sip. Ya, silakan. Enak bacanya ya. Kalau Ibu ini Dina. berarti ya untuk soal nomor 2 ini paradigma benar lawan salah. Itu benar memfotokopi Tapi itu soal. ada jelas, kan caranya jelas salah. dia Ya. melanggar etika tadi ya, melanggar apa namanya? Satu-satu hati ya. tadi ya. Benar. Satu-satu benar lawan salah. Ini semua benar lawan salah loh, ABCD ini. Ini semua benar lawan salah ini kasusnya. Kan memang Dilema etika ini. Cuman masuk yang mana ini? Dari Itu kan masuk dilema etika memang, benar lawan kita salah. cari kata kuncinya Ibu. Dari ini kita cari kata kuncinya. Makanya paradigma dilema etika yang dialami Budi, yang dikatakan paradigma dilema etika. Kalau dilema etika kan masih benar dan salah. Tapi jawabannya berarti kan bukan ini. Kalau di sini sudah di-clue-nya dilema etika, itu masuk ke yang mana? Paradigma Kalau yang mana? dilema etika Situasi kan dilema. berarti bukan benar dan salah nih, Bu. Benar dan benar, maksudnya ya, benar dan benar. Mohon maaf. Dilema etika. Jadi ini yang saya dilema etika benar dan benar. Ya Pak, betul sekali, diingatkan. Ada clue-nya dilema etika, berarti kita harus milih keempat itu. Masuk benar lawan kesetiaan, adilan lawan kasihan, pendek lawan panjang, atau individu lawan masyarakat. Berlokasi di pelosok luar Pulau Jawa. Ia terpilih dan diundang mengikuti sebuah program pelatihan dari sebuah lembaga pelatihan pendidikan di Jakarta selama sebulan. Di kantor lembaga pelatihan tersebut terdapat sebuah perpustakaan yang sangat lengkap dengan buku-buku pendidikan dan pengajaran. Ia senang sekali membaca buku tersebut. Dan ia tahu buku-buku tersebut harganya sangat mahal. Oleh karena itu, ia terpikir untuk memfotokopi beberapa buku dengan harga murah dan membawanya ke sekolahnya. Ia akan membuat perpustakaan kecil di sekolahnya dan mendorong para guru di sekolahnya agar membaca buku-buku tersebut. Namun di sisi lain, ia paham bahwa tindakannya ini akan melanggar hak kekayaan intelektual. Melanggar intelektual. Izin Pak. Kalau menurut saya itu ada kata kuncinya kan dia jaraknya jauh di pelosok, tetapi dia merasa butuh akan buku tersebut untuk menambah kekayaan intelektualnya. Jadi karena ini paradigma dilema etika itu benar lawan benar, dia benar, dia butuh gitu. Tapi dia juga perlu menjaga kesetiaan, karena kan mau menggandakan itu juga butuh ada kode etiknya seperti itu. Jadi kemungkinan kalau menurut pendapat saya jawabannya paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Tapi coba kalau teman-teman lain seperti apa? Ya, kalau saya setuju itu Ibu. Kalau saya setuju B. Di sini ada, menurut saya kebenaran ini kan Bapak siapa? Ibu Dina ya. Ibu Dina benar-benar membutuhkan sebenarnya ke buku. Tapi di sana ada melanggar hak kita. Gitu, Ibu. Mohon izin. Ya, monggo. Kalau saya individu lawan masyarakat. Jadi individu lawan masyarakat itu tidak hanya untuk perorangan, bisa juga individu itu adalah untuk kelompok besar melawan kelompok kecil seperti itu. Nah, ini kelompok kecil itu adalah sekolahnya Budina. Kelompok besarnya adalah masyarakat yang menggunakan perpustakaan tersebut. Jadi kan Budina kalau melakukan itu berarti kan hanya mementingkan kepentingan individunya saja, tidak mementingkan kepentingan yang lain, orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Monggo yang lain silahkan memberikan masukan, penguatan, atau mungkin bagaimana, dipersilahkan.
Kalau saya lebih condong ke kebenaran lawan kesetiaan, Bu, karena atau kita mungkin Bapak Ibu mungkin apa ya dari LMS itu punya nyimpen file, mungkin di sana ada contoh. Nah, mungkin pas kebetulan sama kan bisa dijadikan referensi kita. Saya bacakan ya yang kebenaran lawan kesetiaan. Yang kebenaran lawan kesetiaan itu adalah kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia pada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menunjukkan nilai kesetiaan pada posisi kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Pada zaman perang, tentara yang tertangkap kadang harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia. Kalau dulu itu di LMS contohnya itu ketika guru itu menghukum salah satu anak, tiba-tiba ketahuan kepala sekolah, terus guru yang lainnya itu dipanggil kepala sekolah. Tapi guru yang dipanggil kepala sekolah itu sudah dititipi sama guru yang menghukum untuk mengatakan bahwa kondisinya itu adalah guru yang menghukum itu sudah benar, makanya dia kan harus, padahal sebenarnya salah yang menghukum itu. Makanya ketika ditanya kepala sekolah itu menjadi gundah-gulana seperti itu. Kalau yang individu melawan kelompok itu seperti ini. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Individu di dalam paradigma ini tidak selalu berarti satu orang. Ini juga dapat berarti kelompok kecil dalam hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Jika kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi. Itu dapat berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tapi jika bisa berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga atau keluarga Anda. Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain, kelompok yang lebih besar. Itu terkadang harus membuat pilihan seperti dalam kelas satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak pada sebuah tugas, tapi kelompok lain sudah siap untuk proses berikutnya. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu silahkan. Atau ini tandai 2 jawabannya. Ya, kita baca dulu Bu. Tandai 2 dulu Bu. Gimana Bapak Ibu? Boleh Bu, boleh. Jadi kita bisa bahas lagi nanti di grup WA ya Bu ya. Oke. Jadi di Ibu Dina ini kemungkinan kebenaran lawan kesetiaan sama masyarakat, kemungkinan itu Bu ya. Iya. Jadi kita bahas lagi ya Nu. Ya. Ini ya. Terus yang bawahnya. Ini soalnya juga dari ini loh, dari mana? Dari teman-teman ini, dari teman-teman kelompok ini. Grup ini. Monggo yang nomor 3. Monggo Bapak Ibu. Ya. Pak Adi dan Ibu Irma. Soalnya lagi dia nunggu. Ya ini betul ya sudah. Sambil merevisi Bun, monggo. Silakan. Pak Adi adalah kepala sekolah SD Makmur. Salah satu guru terbaiknya, Pak Udin, sudah beberapa bulan ia sering datang terlambat atau tidak masuk sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Udin memiliki pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi kehidupan keluarga dan pendidikan ke-6 anaknya. Ini jawabannya ini masih ada ini. Ya, posisi mereka gitu ya.
Iya maksudnya nggak usah yang E itu ya. Kalau saya kemarin tuh yang E. Kalau saya itu Bu. Iya, betul. Saya juga sama. Betul, ya. Jadi care vesting ya. Bapak Ibu ada yang punya jawaban lain? Atau menyanggah? Monggo Bu Aryani. Monggo silahkan. Monggo buka es. Buka es. Monggo buka es, segera daftar fasilitator sudah dibuka untuk yang angkatan 9. Monggo Pak KS. Pak KS. Lanjut berarti 4 Bu. Berarti sudah ini oke ya? Pakat ya. Pakat. Karya Ini. Peskat. Monggo yang ini kayaknya sepakat dengan nanti kayaknya. Semuanya masih dan langkah pengambilan kecuali apa ini? Bu, pengujian benar atau sah? Kan enggak ada ya? Itu salah ketik atau itu salah jangan-jangan salah ketik. Tapi salah ini, itu. Pengujian kedudukan moral itu iya loh Bu, di dalam 9 langkah itu kita memang harus melakukan pengujian kedudukan moral loh, benar salah. Terus benar-benar juga. Bukan fakta yang berperan ada, opsi dilema ada, prinsip resolusi ada, itu semua ada, kecuali yang nggak ada ini B-nya. Soalnya 9 itu ya. Iya, 9. 9 itu 1 ya, itu pengujian. Yang satu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kumpulkan fakta-fakta relevan dengan situasi ini. Kemudian benar atau salah, itu kan kedudukan moral. Ada. Kemudian benar dan benar itu berarti kan dilema etika. Melakukan prinsip resolusi, tuh yang best thinking, ada investigasi audit dilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, ya kan semua ada, yang nggak ada kan ini. Berarti bukan salah ketik itu ya Bu? Enggak, sengaja jebakan itu. Iya, menjebak kita. Siap. Seperti B ya, pengujian benar lah. Ibu. Oke, sekarang ini. Nah. Monggo ini nomor berikutnya. Kayaknya ini sudah capek laptop ya. Oleh guru gerak. Kalau A penjaga orang, laboran, penjaga orang. Kelas ruang, perpustakaan. C mungkin Bu. Kalau yang A itu biotik semua Bu ya. Kalau menurut saya C ya. Kan ada biotik dan abiotik ya. Iya. Biotik itu kan berarti kan ada B, iya. C Bu ya. C ya. Ya. Semua ini juga abiotik. Ini kalau ini D kan abiotik semua. Kalau E itu ini biotik semua. Kalau biotik abiotik ya. berarti yang C ya.
Jawabannya C, Bu, kayaknya. Ya, setuju. Kalau Bapak setuju nggih? Nggih, Bu. Apa ini? Oh, ini langsung aja ini dijawab. Bacalah beberapa pernyataan berikut. Belum tak baca soalnya, Bu. Ya, monggo dibaca. Kepala sekolah akan selalu mengajak semua warga sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, staf sekolah, dan petugas jemaah. Demi sekolah yang Yang baik, aset. kekurangan pada fasilitas sekolah dengan cara Ini dibagi dua, ada berbasis aset, ada berbasis masalah seperti itu tuh Bu ya. Ini yang ditanya Jebakannya. berbasis aset. Yang nomor Aset, 1 iya. ini apakah berbasis aset? Sekolah akan selalu mengajak semua sekolah mulai dari ustaz sekolah dan murid bersama. Iya, iya ya. Betul. Aset. Terus yang Aset. Nomor 2 masalah. Tiga kayaknya, Bu. Masalah. Nomor 2 masalah. Yang kedua masalah. Berarti bukan jawaban ya. Nomor 3 aset. Ya aset. Nomor 4 masalah. Berbasis masalah. Berarti 1 dan 3. 1, 3 ya, Bu. Nomor 4 kekurangan pada fase sekolah bisa didapatkan dengan cara mencari bantuan. Oh, dari itu masalah sponsor. berbasis. Masalah Bu ya. Bukan aset itu ya. Maksudnya di kekurangannya atau di bantuan dari sponsor tadi? Jadi kita itu kalau yang apa? Berbasis berbasis selain itu ya seperti itu, kita mencari sponsor, melihat kekurangan seperti itu. Carikan betul Bu itu ya. 1, 3 Bu ya. Ya 1, 3. 1, 3 ya, Bu. Betul, 1 dan 3. Terus nomor ini. Nah, Dan 3 ya. Anda terpilih. Anda terpilih menjadi koordinator pemeriksaan akhir tahun kelas 6 untuk tahun ajaran ini. Pernyataan di bawah ini termasuk kegiatan yang paling sesuai dengan pendekatan berbasis aset. ini loh Bu. Ini loh ya. Kayaknya ada. Kayaknya abu Ya, itu Bu. jawaban. Oh iya. Keahlian orang tua dimanfaatin gitu, Bu. Oh iya betul, yang A. Iya. Betul. 7. Ini kayak waktu pretest kemarin ya, Bu. Ya, memang soal tes. Saya nilainya 93, mudah-mudahan betul nih. Wow, betul. Masukannya Bu. Salah satu Saya juga masih belajar, Bu ya, bareng-bareng aja. Bu yang 93, jawaban ini apa Bu? Yang tadi. Enggak, kita bareng aja. Enggak, yang ini loh, yang Ibu Dina ini jawabannya apa? Yang mana? Yang Ibu Dina. Ada Bentar ya. enggak? Saya baca dulu ya. Ya. Ibu Dina adalah kepala sekolah Pondok Uji. Yang dapat 93 siapa tadi? Bu Rina ya? Ya. Tapi saya juga kan waktu itu masih belajar. Nanti di-share Bu. Nanti di-share Bu. Jawabannya Bu. Disimpan kan? Kan ingat jawabannya. Kemarin disimpan kan? Saya baca lagi. Takutnya kan ada yang beda-beda juga ya soalnya. Iya, Ya, makanya maksudnya yang kan ini Bu Rina. tetap Jawabannya apa beda-beda ini? semua, Nanti kan Bu. permasalahan. Ya, untuk memperkaya saja Bu. Betul. Saya nilainya jelek ya. Mana tadi Bu Rina? Ini. Bu Rina. Iya. Lagi dibaca nih, Bu. Oh, Jadi aku deh. Marah-marah aja deh, Bu ya. ini sudah dijawab tadi Ini belum ada deh, Bu. keputusan.
kayaknya kalau ini kan sebuah sekolah kecil ya Bu ya. Nah di sini kan ini muridnya mungkin kan mungkin melanggar ya, harusnya fotokopi atau enggak. Di sini kayaknya paradigmanya itu keadaan lawan rasa kasihan. Gimana? Kalau saya sih waktu itu jawabannya itu paradigma keadilan lawan kasihan. Oh ini, oke. Kalau kesetiaan mah kayak gini Bu, kita Tambah teman kita 3. misalnya minta apa? Minta ada manipulasi, bukan manipulasi ya, misalnya teh mintain menutupi apa kesalahan dia, nah itu mungkin. Tapi kalau ini mah kan Oke, siap. Nanti berarti yang ini kan harganya mahal gitu ya Bu ya, karena buku-buku itu harganya mahal. Padahal kan aturannya nggak boleh fotokopi kan ya Bu ya. Iya nggak boleh. Jadi dilemanya ya karena kasihan aja kalau apa namanya itu pada orang mungkin yang nggak bisa beli gitu kan. Gitu. Nggak tahu mau ke yang lain aja apa Ya nanti aja, tadi sudah dibahas belum tadi ketemu. Tambah 8 lagi ya. Oke lanjut aja, lanjut. Ya lanjut aja. Oke lanjut aja. Ini Bun. Monggo Bu. Kita bareng-bareng Bu. Saya aja. Boleh memberikan sanggahan. Belum dibaca Bu yang atas. Oke. Boleh diperbesar sedikit Bu tulisannya Bu. Besar sedikit, oke. Tampilannya. Seperti ini. Sudah kelihatan Bunda? Sudah Bu, terima kasih. Sudah Bu. Kakak Elran. Silakan Bu. Saya itu modal sosial. Oh ya. Langsung menghubungi Ya. Sosial. Siapa yang tidak setuju modal sosial? Betul Bu, itu modal Setuju ya. sosial Bu. Oke, siap. Saya suka kalau jawabannya sama. Beda bingung Bu ya. Bener salah ya. Tapi kemarin itu saya nggak dapat soal yang tadi. Kalau jawabannya banyak yang sama kan, mudah-mudahan benar. Amin. Oh itu atasnya A dihilang spasinya, hilangi satu-satu Bu, enggak apa-apa Bu. Oke. Biar agak rapat oke, dikit. siap. Maksudnya di atasnya A itu kan, di atasnya A itu kan ada, Seperti ini kah? Monggo. maksudnya di silakan. atasnya A itu ada jarak lagi. Oh iya. Maksudnya didelete. Dinaikkan lagi. Nah, biar agak rapat Oke. dikit. Ya. Kayaknya yang bukan mah ya Bu ya. Yang tidak menunjukkan student agensi kayaknya yang ini murid mengerjakan semua tugas dan pekerjaan yang guru berikan dan menyelesaikannya berdasarkan instruksi tahap demi tahap yang diberikan guru ya. Itu kayaknya yang itunya ya. Yang tidak menunjukkan student agensi. Ya, setuju. Gimana ibu-ibu yang lain? Ibu yang lain. Oke, saya tandai ya. Gak ada yang menyangga. Ya Bun. Yuk. Nomor berikutnya, nomor jawabannya ini. Untuk menumbuhkan Ini ya Bun, untuk menumbuhkan pemimpinan murid, guru perlu mendorong suara pilihan dan pimpinan murid. Karena yang mendorong suara murid dalam pembelajaran suara, diskusi. suara Coba lihat C. CDE Bu.
Saya tadi A sama B kok cenderung B. Guru mengajak murid untuk Kayaknya B bagus ya, Bu. Iya. Maksudnya sementara A sama B tadi cenderung B. Yang A itu guru mengajak murid untuk memfasilitasi membangun perpustakaan mereka tidak mampu sesuai dengan program kerja. Enggak ya ini kayaknya kayak kepemilikan ini. Guru memberikan ruang bagi murid untuk berdiskusi ya. Iya, Pendapat yang B ya. Terus tapi yang C, guru mengajak murid mendiskusikan pengetahuan pengetahuan apa yang ingin mereka pelajari, kemudian mengajarkan materi apa yang dimateri murid. Ini apa ini? Oh, ini choice kayaknya, Bu. Diminati itu choice. Jadi yang pilihan itu tadi itu masih ke choice ya? Pertanyaannya. Oh ya betul, pilihan nih pilihan. Pertanyaannya apa, Bu? Tadi, Bu. Suara. Voice. Ya, Bu, ini choice, betul nih choice. Akar murah, mereka sekitar. Ini juga kepemilikan ini ya. Ini kepemilikan ini. Dan bentuk mengumpulkan barang-barang tertentu untuk disumbangkan pada korban. Sebenarnya ini masuk apa tuh yang ini lah sering keluar di soal-soal yang lain ini. Guru mengajak murid untuk berdiskusi tentang bencana alam yang terjadi dan menugaskan murid untuk mengumpulkan barang-barang tertentu ini loh. Masuk apa ini ya? Disumbangkan kepada para korban. Kalau jawabannya saya setuju yang ini. Kenapa, Bu? Yang ini suara, yang ini. Yang B. Kayaknya mah cenderung ke B ya, Bu. Iya, yang B. Tapi nggak tahu juga itu betul enggaknya. Soal kadangnya soal yang seperti pilihan E itu ada yang keluar. Oke, terus lanjut. Cenderung B, Bu ya? Ya, B saya juga B cenderung B. Ini lagi zoom dulu. Monggo Pak Pena. Pak Pena ini saya keluar kemarin. Pak Pena saya tidak bisa. Saya merasa bisa tapi nilainya kok jelek. Jadi nggak bisa. Ya. Oh ini. Saya C kalau saya, coba yang lain monggo. Ada kan pelatihan. Kepemimpinan, Bu. Monggo yang mana ini? Bapak Ibu? Masih baca, Bu. Cenderung ke C ya, Bu? Saya C. Bu Ratun kemana Bu Ratun? Bingung, Bu. Kayaknya mengadakan pelatihan kali ya, Bu? Saya sudah lupa semua dulu yang saya kerjakan apa. Saya tuh betul-betul tidak ingat sama sekali bang jawabannya ya salah, nilainya jelek. Ini kayaknya agak beda-beda, Bu, soalnya ini saya dulu nggak dapat ini. Saya dapat ini. Oh itu. Ya salah. Oke, Bu, apa jawabannya, Bu? Saya mah cenderung ke C. Saya yang ke C. Monggo yang lain silakan kalau memang ada sanggahan diberikan apa? Alasan. Ayo Pak Kita. Ini memang sentra pendidikan itu ada di sini. Jadi ini adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan murid. Bagaimana Ibu? Apakah dilanjut? Lanjut. Oke, sip. Lanjut. Yuk. Nah, lanjut. Nah. Oh, ini dan saya gudeg ini. Ini kita milih coba yang A, ini masalah yang A.
dalam mengelola perubahan yang positif, agresif dan menjaga kegiatan kerajaan Republik. Yang Apa yang itu pasti dilakukan? salah ya. Karena ada kata clue-nya menggalang dukungan kan nggak boleh. Yang A sudah skip, Bun. Turun, Ya. Bun. Ya. Yang B ini menemukan kelemahan juga nggak boleh ya. Ya. Boleh. E juga. Ya. D juga. Loh, pada menggalang dana. Sama saja. Ada ya. Menggalang dukungan nggak apa-apa loh, Bun. Menggalang dukungan ya nggak boleh menggalang dana. Ya dukungan nggak apa-apa kali Bu. Iya. Ini loh paling ini yang C ini loh, menggalang dukungan, mengarahkan masalah. Antara C dan Loh, D. mencari bantuan ini malahan. Nggak boleh. Satu dulu. Berarti D. Ini menggalang dukungan boleh loh, Bun, menggalang dukungan. Yang A, Bu, Yang A, nggak boleh Bu. itu bantuan. Itu Bu ada mendorong Oh, iya. kolaborasi bersama Betul, murid, ya, guru, ya. kepala Setuju, sekolah. setuju. Oh, Kalau dukungan boleh ya, nggak boleh bantuan. ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Tuh, sama ini. Sama ya dilewati. Nah, ini sudah selesai ini. Tulisan yang kreatif berpikir sebelumnya investigasi audit dilema, betul ya? Penyampaian pesan secara sistematis dan Bu ke objektif. atas itu loh tolong Bu yang nomor itu. Yang, nah itu. Ini sama ini, Bun. Oh enggak yang itu yang bawahnya Bu. Bawahnya ini. Ah, apa? Sama itu Ini, dengan yang ini. atasnya. Nah, yang ini penyampaian kreatif tidak berpikir sebelumnya. Berarti kan investigasi Oh, iya, dilema, iya, iya. audit dilema, betul. Menyampaikan pesan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu Reporting. ya reporting, betul ini. Cara betul. praktis mengenai hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan best thinking. Good asset. Aset, betul. Oke, monggo silahkan yang lain untuk share soal. Oke, Terima kasih ya. banyak ternyata. Senangnya Ibu KS. teman-teman KS hebat. Calon lulus KS tentara. hebat. Pengawas silahkan. Burina, ayo Burina. Burina share soalnya Burina, yuk. Aku minta soalnya ya ini Bu, boleh. Nanti saya di grup Bu, lagi, siap. Bu Ut, soal yang sudah ditandai tadi di-share di grup, Bu Ut. Siap. Ayo Burina, share soal yang punya Burina. Aduh saya teh dulu disinsut nggak ya? Aduh Masya Allah deh. Lupa lagi nanti saya cari ya. Cari di laptop apa saya waktu itu disinsut nggak? Kalau ada pasti saya kasih ya Bu ya. Oke. Kasih ya Bu. Yang dari grup banyak loh kemarin kayaknya. Saya coba share satu ya, Bu. Oh, siap. Bentar. Saya carinya dulu. Nanti saya cari ya Bu ya soal saya. Ini punyanya, Nanti ganti HP waktu itu saya screenshot. Ya, besok kita latihan lagi. Belajar sama-sama lagi. Ini punyanya Bu Iva. Ya, kok. Sudah kelihatan, Bu? Belum. Belum. Masih belum? Belum. Kok belum terlihat ya? Caranya gimana? Biasa. Tadi kayaknya sudah atau tadi kayaknya sudah keluar tadi, Bun. Saya ulang. Oh, sudah. Sudah. Dibesarkan dikit, Bunda. Oke. Ini dari foto ya. Dari screenshotan ya. Oh, Screenshot. Biar nggak terlalu besar. Biar bisa dibesarin. Nah. Apa ini tadi? Sama ya? Ibu Rani itu tadi apa?
yang bujukan moral tadi ya. Bujukan moral, Bu ya. Ini tadi screenshotnya nggak catat yang bawah, Bu. Yang bagian E-nya nggak kelihatan. E-nya ada. Iya, nggak kelihatan. Oh, ini. Di nomor 2 ini. Ya, di nomor 2. Ini kan lanjutannya, ini lanjutannya yang tadi ya. Lanjutannya. Iya. Saya ambil gini aja deh. biar kelihatan. Nah, berarti ini yang dilema. Tadi udah dibahas kayaknya bujukan moral ya. Tadi kan Bu Rina tadi. Bu, boleh baca soalnya lagi? Ya. Ini nah ini. Tadi di soalnya Bu Utami tadi bujukan moral ya. Ya Bu, setuju. Betul Bu. Sepakat bujukan moral apa dilema etika? Bujukan moral. Tadi kalau bujukan moral ya. Tadi kalau di jawaban yang soal yang dibahas Bu Utami tadi kayaknya bujukan moral Bu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Bisa sambil dibaca, nggak kelihatan ya? Ini Bu Dina. Kayaknya sama ya, tadi yang sama yang dibahas yang tadi ya. Ini dapat nilai berapa, Bu? Nggak tahu, ini punya Bu Iva tuh, tanya Bu Iva. 60 Pak. 60. Kalau yang tadi Ibu Sri Utami kan kita bisa ada referensi dengan nilai juga. Ayo teman-teman yang dapat 93. Kalau yang ini tadi apa kebenaran lawan kesetiaan apa individu lawan yang individu lawan masyarakat. Kalau tadi yang jawaban tadi itu apa tadi? Kebenaran lawan masyarakat sama paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Kalau yang versi Bu Rina tadi paradigma keadilan lawan keadilan lawan rasa kasihan. Bingung. Tanya uy. Yang mana Bu? Aduh, lewati ya. Baru gerak langsung. Aduh.
Saya tanda ini dulu aja deh. Mungkin kalau udah boleh dibilang Bu, karena kalau namanya dilema etika itu kan selalu paradigma benar lawan benar. Kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Jadi ini jawabannya salah Bu, bukan ini. Jadi kita patokannya kalau dilema etika itu paradigmanya itu benar lawan benar. Tapi kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Karena di situ nantinya ada pelanggaran hukum kalau bujukan moral gitu. Nah, kita lihat di sini ininya karena di sininya sudah ada dilema etikanya itu Bu. Ini kuncinya di sini. Ada tulisan dilema etika. Biasanya itu berkaitannya dengan benar lawan benar. Kalau ada jawabannya benar lawan benar itu jawabannya, tapi ini kan nggak ada. Berarti kita lihat dari benar lawan benar itu kan paradigmanya ada 4 ya Bu. Ya. Ya. Ada 4 A, C, D, E ini kan. Nah, tinggal pilih aja yang itunya gitu, apa paradigmanya apa. Iya, tinggal kita kalau mau kalau di sini yang rasa keadilan lawan kasihan, ini paradigma ini pilihannya kan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Ini antara tidak mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya ini masalah perizinan untuk menggandakan buku tadi ya Bu. Sementara di satu sisi dia merasa butuh untuk kepentingan sekolahnya. Itu gimana Bu? Iya Bu, cenderung kemana Bu? Karena gini Bu, misalnya kan kalau paradigma benar lawan benar itu kayak Ibu Dina, dia kan istilahnya tujuannya baik gitu. Dia fotokopi itu alasannya baik, tapi aturan juga bahwa kekayaan intelektual dihargai juga itu benar. Jadi benar lawan mana. Tapi di sini kalau cenderungnya sih kalau saya, nah ini kecenderungnya ke keadilan lawan kasihan. Kalau jangka pendek jangka panjang kayaknya nggak masuk. Terus kalau individu lawan masyarakat juga enggak. Lalu kalau kebenaran lawan kesetiaan juga enggak, karena dia kan tidak ada partnernya gitu. Saya kalau kesetiaan kan kalau teman kita salah, nah kita mungkin memakluminya itu mungkin di situ bisa. Nah, kalau saya sih cenderungnya ke ini yang lain boleh berpendapat juga. Kan yang saya bacakan dari modul itu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice lawan mercy. Iya, kalau saya cenderung itu Bu. Keadilan. Saya juga sama sih. Iya. Dek. Yang ini ya, yang paling kita cek lagi aja Bu ya nanti ya. Ya, yang D. Sementara yang D dulu ya. Saya lanjut ya Bu. Antara D dulu. Ya. Boleh. Berat ke D ya. Bentar, ini sambil edit. Ini beda sama yang tadi ya? Apa ada yang sama sih? Muncul ini yang tadi Bu. Bentar. Ini saya crop dulu. Saya lihatkan soalnya.
ini, Bu. Dua dari guru lama akhirnya tidak mampu mengajar hal ini. Mereka terbiasa mengajar dengan metode yang sama dan lebih cocok untuk di masa lalu. Banyak komplain dari murid dan orang tua mengenai cara mengajar kedua guru ini. Manajemen sekolah berusaha memperbaiki mereka dengan mengirim mereka ke pelatihan, tapi entah bagaimana kedua guru ini tidak kunjung meningkat keterampilan mengajarnya. Mereka juga selalu berbicara tentang jasa mereka saat sekolah awal dibangun dan menganggap sekolah saat ini melupakan jasa mereka, sehingga hal ini menimbulkan keresahan di kalangan para guru yang menganggap manajemen tidak bertindak profesional. Di akhir tahun ajaran, kepala sekolah menyampaikan keputusan manajemen sekolah untuk tidak lagi mempekerjakan atau memberhentikan dengan hormat kedua guru tersebut karena tidak dapat memenuhi standar kinerja yang disyaratkan oleh sekolah. Ini prinsip berpikir manajemen sekolah dalam ini prinsip berpikir manajemen itu berarti ya apa ini? Yang thinking atau apa itu ya? Aturan yang berlaku. Bentar, tak baca materinya dulu. Harus sinau, Bu. Saya yang D toh, Bu. Melakukan demi kebaikan banyak orang, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau diri, melakukan apa yang Anda harapkan lain akan melakukan kepada diri Anda. Ini kan punya ini toh, kepala sekolah menyampaikan keputusan manajemen sekolah untuk tidak lagi mempekerjakan atau memberhentikan dengan hormat kepada guru tersebut. Nah, ya artinya kepala sekolah kan bertindak sesuai dengan aturan, dia bukan berpikir tentang care. Berarti Bu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, Bu, berbasis peraturan, Bu. Ya makanya yang berbasis peraturan itu yang D atau yang E ya. Kalau yang D itu prinsip bahwa kita seharusnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Yang E prinsip bahwa semua orang tidak terkecuali harus menjalani kewajibannya. Jadi itu kan kepala sekolahnya itu ketika membuat keputusan itu dia itu berprinsip apa? Ada 3 itu prinsipnya. Kalau kepala sekolah dia sebagai leadernya, dia dalam memutuskan itu kan apa ini, Bu? adil. Jadi ini kan yang di atasnya itu, Bu. Itu yang di bagian atasnya tadi kan ada banyak komplain dari murid dan orang tua murid mengenai cara mengajar kedua guru ini. Kan berarti kan melayani banyak orang ya. Jadi kalau itu berarti investing. Apa yang itu, Bu, kalau yang C, Bu? Kan daripada mempertahankan 2 guru tadi, tapi sementara murid dan orang tua murid banyak yang komplain itu, jadi mending memikirkan orang banyak tadi. Berarti best ending. Berarti ini investing hasil akhir berarti, Bu. Kalau lihat ini loh, Bu, yang ilustrasi yang atas itu. Ini kan itu kan sudah masuk ke dalam ke dalam hasil akhir toh. Iya, itu prinsip bahwa kebahagiaan iya. Terus lagi yang ada yang bertabrakan enggak jawabannya. Sebentar Kodek sayang. Kalau prinsip bahwa semua orang perlu diperlakukan sama. Sehingga ini yang A ini kan care ya. Yang B ini bagaimana kalau saya di situ juga care. Prinsip bahwa kebahagiaan banyak itu hasil akhir. Prinsip itu kita harusnya berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Itu apa? Rule. Terus lagi yang prinsip bahwa semua orang tidak terkecuali harus menjalankan kewajibannya. Ini prinsip apa yang ini?
Apa itu? Yang yang iya Kayaknya aturan itu kok tadi nggak lah, kewajiban dan aturan. nggak masuk jawaban kalau menurut saya. Kayaknya D deh. Ya Pak ya. Tidak Bu ya. Saya juga setuju yang D. Itu kita menyoroti kepala sekolahnya loh itu. Yang Jadi berpegang teguh kepala pada aturan sekolahnya itu. ngambil prinsip yang berbasis peraturan kepala sekolahnya. Betul. Jadi D aja. Kalau saya sih D. D. Bukan karena memikirkan yang komplain murid sama orang tua itu. Iya, karena orang tua mungkin komplainnya karena mereka aturan juga mungkin pada saat anggaplah ya pada saat terjadi rapat ya, contohnya rapat antara orang tua murid dengan pihak sekolah, kan biasanya sekolah menyampaikan peraturan-peraturan gitu. Jadi mereka komplain dengan perilaku guru tersebut gitu, nggak sesuai dengan aturan yang disampaikan. Misalnya ya, guru di sini terlalu disiplin, gini, tepat waktu, ngajarnya bagus, profesional. Kepala sekolah menyampaikan kepada orang tua dan murid pada saat mereka melakukan sosialisasi peraturan itu, ternyata lapangan tidak sesuai gitu, mereka komplain gitu. Kalau saya contohnya D sih. Yang apa Pak? Ini Pak Marco ya? D. Berpegang teguh pada aturan. Iya, jadi kepala sekolahnya ngambil prinsip berbasis peraturan. Oke, saya lingkari dulu yang D ya. Yang ini Pak. Iya, seperti itu Bu. Kalau yang lain nggak tahu saya. Yang coba ibu-ibu ya, bapak-bapak yang lain. Pak Agus setuju D nih Pak Agus. Pak, ada statement. Oke, pertimbangannya saya itu cenderung D karena apa? Karena pada dasarnya apapun pertimbangannya, tapi di situ kan hasil akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan berdasar dari peraturan yang ada, walaupun basicnya mungkin basicnya ya keluhan warga, keluhan orang tua, tapi kan dasar kepala sekolah mengambil keputusan kan kembali ke soal itu berdasarkan peraturan yang ada. Jadi kita mungkin lebih wujudkan itu aja. Oke. Jadi lebih condong ke D kalau saya nggih. Sementara kita ambil ini dulu ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Nomor 4. Bareng sayang. Bu sana ki. Mama tak arep iki sih. Sebentar ini mama masih soal sama teman-teman mama. Yuk, apa ini? Kecuali ada ini yang benar, ini yang benar deh ya Bu ya, melakukan prinsip berdasarkan hasil ya. Ya itu bukan termasuk 9. Ini bukan termasuk ya, yang D ya. Ya, betul. Ya. Oke, lanjut. Jika sekolah dianggap sebagai suatu ekosistem. Jika sekolah dianggap sebagai suatu ekosistem, pernyataan manakah yang paling tepat menjelaskan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem? Bu Iva langsung baca soalnya sendiri ya. langsung IPA buka soalnya 93. Langsung buka soalnya sendiri ya. Makasih Bu. Yuk. Pernyataan manakah yang paling tepat menjelaskan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah?
Betul kayaknya jawabannya. Ya. Kayaknya sih. Iya. Kayaknya iya betul. Ayo Pak Marco berpendapat. Kak Marco selalu 100 loh nilainya. Iya. Ya, kayaknya A sih. Heran deh Pak Marco. Iya A. Oke, lanjut ya. Yang tadi itu ya, yang aset. Ini iya, yang aset tadi. Tadi 1 dan 3 ya. Kita lihat dulu soalnya. Film. Yuk. Betul ya, tadi 1 kepala sekolah mengajak semua guru, ini kan 1 dan 3. 1 dan 3 ya. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Terus nomor 7. Ada seorang guru yang sedang memimpin tempat dalam ambil itu mendapat yang berkaitan dengan materi. disebut adalah salah. Kayaknya D betul ya, Bu. Betul ya, Betul ya. 7. Lanjut. Nomor 8. Yang tadi itu. Sama yang tadi ya? Ya. Oh, Modal ya. sosial betul ya. Sama ya ini. Yang lihat profesi-profesi tadi. Iya betul. Ya. Nek podo seneng cepat. 7. 7 Bang. Loh, balik lagi. Ya, Bu. Proses pembelajaran mereka sendiri, hubungan yang tercipta antara guru dengan murid adalah hubungan yang bersifat kemitraan. Dari beberapa pernyataan tentang tindakan guru atau murid di bawah ini, manakah yang mencerminkan kemitraan tersebut? Murid akan menunjukkan keterlibatan dan inisiatif dalam proses pembelajaran. Termasuk kemitraan ya? Iya. 3, 5. Murid akan menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap arahan ya. 2 enggak ya? Itu 3, enggak 2. Murid akan menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka. 1, 3, 5, 6 ya. 1, 3, 5, 6. Betul. Oke, Ya, 7. Oke. 1, 3, 5, 6. Yuk.
melibatkan murid untuk apapun. Dari pernyataan Nah, ini loh. atas manakah yang Ini loh, ini sangat merupakan tindakan yang bukan, ini cari yang bukan merupakan Bukan, ya. tindakan mendorong suara pilihan dan kepemilikan murid yang bukan. Nomor 1 kan betul ya, Bun? Ya. Nomor 2. Nomor 2 ini gimana ini? Murid untuk memperbaiki taman sekolah yang rusak. Ini kan langsung perintah berarti ya? Kayaknya enggak ya, Bu. Nomor 2. Yang dan 5. Yang 2 enggak. Terus yang 3, mengundang pemuka masyarakat untuk menjadi teman boleh itu, murid. Ya. 2 dan 5. 2 dan 5 ya kayaknya. Pokoknya 1, 4 itu jelas tidak, jelas iya. 2 dan 5, Bu. Betul ya, Bu ya, 2 dan 5. Iya, ini kayaknya memberikan tugas ini ya, 2, 5 ini hampir sama. Iya, Bu. 2 dan 5 ya? Iya, iya betul, Bu. Sementara jadwal dulu ya. Lanjut. Senang ya kita nih diskusi gini. Iya, Bu. Belajar sendiri dah anu ya. Pusing sendirian. Ketemu Pak Pena lagi. Pak Pena tadi jawabannya apa ya? Mengadakan pelatihan tadi. Pelatihan. Yang pelatihan. Mengadakan pelatihan beratnya C. Ya. Bu, yang C. Ya, pelatihan. Maaf. Nanti mau. Hilang, Bu. Pak Pena ya. Ini yang C. Mengadakan pelatihan. Oke. Terus aduh, ini atasnya mana ini? Ini udah ya? Ini udah paling atas ya? Yang perlu ya. Oh, yang tadi. Benar itu soalnya. Ya. Kok kita beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun program atau kegiatan pembelajaran yang berdampak pada murid dengan cara yang apresiatif. Oh, ini. Ini yang E nggak kelihatan ya, Bu. Yang E ini yang terakhir nggak kelihatan ini. Mungkin kurang. Screenshotnya tidak cukup. Iya. Antara B dan E. Yang E yang tadi E apa empatnya? E apa? Ada sesuatu yang hilang itu dulu. Jadi bikin penasaran yang empatnya apa? Aset dan kekuatan yang sekolah. Ini sama ya? B sama E itu 1, 2, 3-nya sama ya? Bukan ya? Iya. 3-nya lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid. Betul nggak sih? Oh, Kan berdampak pada murid. Iya, yang ketiga keterampilan murid ya. Kepemimpinan sebenarnya mungkin ya, Bu ya. Iya. Ya B, ini B. Bukan B. yang E, Pak. Bedanya Enggak kan ini yang E itu ini kan keterampilan kegiatan kepemimpinan murid. Iya, kegiatan pembelajaran yang berdampak pada murid. Itu kayaknya tuh lebih yang lebih B ini keterampilan mengidentifikasi Ini yang ada di demonstrasi yang ada di BK itu komponen-komponen ini. Iya, itu kayaknya lebih ke kepemimpinan murid. Iya. Kok E sih? Enggak kelihatan. Iya, ini yang empatnya apa ya? Tapi ini yang kurang, Bapak. Paling nomor 4-nya sama, Pak. Nomor 4-nya paling sama, suara pilihan kepemilikan murid. Kepemilikan murid ya. Iya. Kayaknya kalau saya cenderung yang E itu. Option 3-nya aja ini. Dipakai sementara B dan E.
Iya betul yang menjadi masalah enggak? Oh iya. Ya, nggak boleh menjadi masalah enggak Iya, boleh. iya. Kayaknya deh, Bu. Iya, betul. Setuju. Karena Iya, iya, iya. kesimpulan yang menumbuh kembangkan. Jawaban betul mana yang kurang ya? Iya, iya benar. Terus ini kemarin Ini pilihannya ada 3 apa 4 ya? 3, 4. Soalnya 3. Apa 5 aja, Bu? pilihannya? Pilihannya 5, lupa yang lainnya. Ini ya ini. Ya ini udah benar ini jawabannya ini aja Ya, nanti pilih. betul ya, dipilih. Sama ya. Berarti nanti salah Ya. tempat Kak Marco. Kalau investigasi kreatif. Kalau cara praktis udah kata kuncinya awal aja, Bu. Betul. Berpikir berbasis nggak usah panjang Ini lebar. pilihannya, Penyampaian pilihannya informasi, choice reporting, gitu. reporting, paradigma dilema moral, berpikir berbasis sama dasi opsi trilema. Berarti ini udah betul ya Bu Ita ya? Iya. Udah betul. Ya. Udah betul, Bu. Wes, save. Saya share coba Bisa ya. di-share. Saya share ke grup ya. Ya. Duh, lama sekali ini. Ayo, siapa lagi yang mau share? Ayo Pak Marco. Satu lagi. Terus Saya, Bu. istirahat apa masih mau lanjut? Siap. Ayo, Lanjut satu lagi nggak apa-apa. Amil. Ayo Pak Muzamil, silahkan. Siap. Saya hentikan ada. Ayo Pak Marco. Ya Bu, diskusi. Yang punya Bu tadi udah di-share kah? Nah ini OTW lupa. Saya buka mana ini grupnya? Nanti klik. Kelihatan Bapak Ibu. Bu Anu belum di-share ya Bu Jenengan? Bu Punyaku ini baru mau. buka sana. Oh ya, ini sudah saya share. Gimana Bapak Ibu? Kelihatan ya? Share screen-nya. Belum. Proses. Masih proses, Bapak. Bu Sri, kuncinya mana nih Bu Sri? Nggak ada. Merah, Mak. Nggak ada merah di sini Bu. Lupa Oh, di. gitu. Nggak, di sini nggak ada nih. Oh, coba saya cek lagi. Nggak di-save ya Bu ya. Ada, Pak. Ada merah. Ada Ini yang nggak ada merah ya? ini. Ada di saya ada. Di sini nggak. Ya, berarti salah ngirim mungkin Ibu. Enggak. Ya, ini tak buka nggak ada juga ya, Bu. Nggak ada Bu. Merahnya? Belum Iya. nggak ada Bu. Masa merah tuh nggak tembus ya? Ini soalnya masih soal yang belum diisi tadi loh. Yang belum Oh, ini diedit warna Bu. merah. Yang belum Iya. diedit Bu. Coba itu tutup dulu Bu. Tutup dulu. Oke. Di-save dulu Bu. Jangan lupa. Pak Marco. Ya, Pak Oh, Marco. ini Pak Samil ya. Ayo Pak Samil. Iya, betul Ya Bu. ini Pak Samil. Pak Samil kasih merah-merah aja Pak Samil. Jangan sebel Pak Samil. Siap Ibu. Ini mah sama yang tadi ya. Biar kelihatan. Kelihatan Ibu. Iya, Kak, yang betul biar kelihatan merahnya. Tadi bujukan moral ya. Siap. Tadi berikan moral ya. Tes. Tadi ini kita jawabnya Bujukan moral. bujukan moral.
Rujukan moral Ibu. Iya. Rujukan moral ya. Yang merah ya. Terus Pak Aldi mungkin ada yang sama tadi? Atau gimana? Atau beda? Pak Aldi belum itu Pak? Belum. Belum tadi Pak. Belum tiba, belum di. Dua guru yang Pak Aldi dan Ibu Irma merupakan dua guru yang sama-sama mengajar di kelas 4 SD. Ibu Irma terkenal sangat disiplin dan terkesan galak di mata murid-muridnya. Pada suatu hari, Ibu Irma menghukum salah satu muridnya dengan mengeluarkan murid tersebut tanpa supervisi guru. Alasannya, murid tersebut dianggap berani selalu menjawab pernyataan guru. Pada saat itu, Pak Aldi sempat melihat si murid dihukum. Tapi karena hal itu sudah sering dilakukan Ibu Irma, maka Pak Aldi pun mengabaikannya. Namun, karena murid tersebut bosan, ia pun kabur keluar dari gedung sekolah. Kebetulan kepala sekolah melihatnya lalu memanggilnya ke ruangan kepala. Kepala sekolah pun memanggil Ibu Irma dan Pak Aldi selaku guru kelas 4 SD untuk menginformasi hal tersebut. Sebelum masuk ruangan, Ibu Irma sudah meminta kepada Pak Aldi untuk mengatakan bahwa selalu dihukum di luar kelas. Murid tetap disupervisi oleh Ibu Irma. Sebenarnya Pak Aldi tahu bahwa hal tersebut tidak benar, tapi dia tidak mau kerjasama di kelas 4 SD menjadi tidak nyaman. Berdasarkan kasus Bapak Aldi di atas, paradigma dilema etika yang terjadi pada Bapak Aldi adalah, Kalau saya kebenaran lawan kesetiaan. Betul, saya juga setuju Ya, paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Iya. kebenaran lawan kesetiaan. Iya. Iya. Iya Pak. Keadilan kasihan Ibu. Tidak benar karena harus menyampaikan itu fakta yang sebenarnya. Kesetiaan karena temennya. Ya, setia karena sama Bu Irma karena temennya. Bungkus ya. Kayaknya biar Anas ada contohnya. Bungkus. Bungkus pakai. Ini di soal saya sama, tapi jawabannya paradigma kebenaran lawan kesetiaan ada di D gitu. Ya. Paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Bungkus. Lanjut. Bungkus. Pak Adi. Pak Adi adalah kepala sekolah SD Makmur, salah satu guru terbaiknya. Pak Udin sudah beberapa bulan ini sering datang terlambat atau tidak masuk ke sekolah. Tadi sudah itu. Sudah. Jawabannya yang mana? Bisa dibahas jawabannya saja ya. Oke. Yang mana Ibu? Sih bagaimana kalau saya di posisi dia tadi? Dia. Saya pun juga ingin diperlakukan demikian juga. Berpegang teguh pada aturan yang tadi ya. Kalau nggak salah berpegang teguh pada aturan tadi sebelumnya ini. Kalau tadi rasanya D ya. Kalau saya di Care itu loh Bu. Kalau yang care itu loh, menurut saya ada rasa kasihan. D. Berpegang teguh kayaknya ya tadi. Kayaknya D ya Bu. Oh ini D nih. Kalau saya Ini mah prinsip bagaimana kalau saya di posisi dia. ya. Kalau saya Care ini, care best thinking ini. ya D. kan ada rasa kasihan sama Pak Udin itu loh. Ya itu kalau itu care ini. Kayak empati Ini gitu yang loh. dilakukan Pak Aldi itu Meminta para guru. mengandung prinsip itu. Jika saya seperti itu diperlakukan Kayak sama. untuk memaklumi gitu ya. Betul. D ya? Kalau menurut saya yang D tadi loh Pak, D. Iya. D. Bagaimana kalau saya di posisi dia, saya pun ingin melakukan. Iya, diperlakukan sebenarnya saya D. Saya ingin melakukan ini Pak. Kurang jelas karena mohon maaf ini di sini pinggir jalan raya Bapak Ibu. Jadi kurang jelas. Ya D Pak, betul itu yang di blok. D. Ya.
semua hal tersebut di bawah merupakan sembilan langkah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini tadi kita ya, yang benar atau kecuali ini kayak sama ya, pengujian benar atau sah C tadi ya. itu loh tadi yang benar dan sah. Bola ya. Pengujian benar atau sah tadi ya. Kecuali kan yang buka ya nggak ada itu benar atau sah itu nggak ada. Ya, betul. Benar atau salah seharusnya ya. Salah. Iya. katanya salah ngetik. Kayaknya salah kali, benar atau salah? Apa? Sah. dari cek dulu. Enggak. Iya itu salah ketik itu. Jadi jawabannya apa itu, Bu? Ya, Yang sah benar. yang sah. Tapi semua itu ada loh Pak. 9 itu. Fakta juga ada. Emang ada pengujian bujukan moral ya? Ada. Pengujian Benar dan salah itu. Kita harus mengandung 4 prinsip loh kalau bujukan moral. Bujukan moral itu harus menguji benar salah itu harus diuji ilegal, uji regulasi, uji intuisi itu. Iya, udah itu ada bujukan moral. Ya pengujian benar atau salah berarti kan pengujian bujukan moral. 439 ya. 4 berarti paradigma. Oh iya. Ya C ya Bu ya. Ya. Betul ya. Bungkus. lanjut. Bukan kresek. Jika sekolah dianggap sebagai sebuah ekosistem, Sama kayak tadi manakah itu. yang paling menjelaskan? Yang B tadi, Pak. B B tadi. ini ya. Iya. Ya, B. Itu B, Bu. Lanjut. Bicara beberapa pernyataan berikut. Jadi 1-3, Pak. 1-3. Coba Pak, ulangi lagi, Pak. Ya. Pengembangan komunitas berbasis aset. Bentar. Kepala sekolah menyediakan sarana bagi murid untuk curhat bersama di kantin. Beda atau Satu. sama dengan sekolah? Nomor 4 itu juga iya ya, Pak ya? Itu pertanyaannya. Nah, kayak dari pernyataan di atas Aset, yang Bu. Yang satu bukan. 1 dan Yang satu kan bukan, karena selalu memulai pertanyaan dengan apa yang bagaimana cara memecahkan masalah itu nggak boleh. Oh iya. Kalau berbasis Berarti aset. nomor 2 dan 4, Bu. Iya, 2 dan 4. 2 dan 4. Iya. Iya, 2 dan 4 Bu, ya. Pak. Iya. 2 dan 4. Betul ya Bapak Ibu? Dapat Iya, ya. 2 dan 4. Ini mungkin ada yang sama tadi. Kalau B gimana? Bentar. Jadi pilihan jawaban di bawah ini pertanyaan yang paling ya B, Bu. Karena kan nggak boleh perjalanan apa ya, saja gitu. yang bisa kita lakukan. Itu B. Perjalanan virtual yang bisa kita lakukan. B. Iya, menurut saya B, Bu. Bapak Ibu mohon izin. Ya. Ya. Ini dalam tadi itu loh yang soal yang di atas tadi 9 langkah tadi terkait dengan 9 langkah yang bisa kita ambil itu Yang pengujian benar atau sah tadi loh.
Ya, jadi kalau di sini di artikel konsep pengambilan dan pengujian keputusan, untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang bisa kita lakukan. Di sini tapi tidak ada loh Bu pengujian bujukan moral. Urutannya di sini yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kemudian dipotong Bun, mohon. Pengujian benar atau salah itu apakah bukan termasuk pengujian bujukan moral? Kalau saya tadi ini Bu membaca dari pengujian benar atau poin-poinnya yang 9 itemnya, ternyata kalau di sana itu kalau dikatakan salah ketik berarti yang tidak ada di dalam poin yang di bold 1 sampai 9 itu adalah pengujian bujukan moral, tidak ada, karena di sini yang keempat pengujian benar atau salah. Kemudian yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuhnya investigasi opsi trilema. Yang kedelapannya buat keputusan. Dan yang kesembilannya lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kalau saya setuju moral sebenarnya ini. Saya mengomentari Bun. Pengujian bujukan moral. Pengujian bujukan moral. Itu kata lainnya pengujian benar atau salah. Pengujian dilema etika itu kata lainnya pengujian benar lawan benar. Begitu Bunda. Itu ada di nomor 5 yang pengujian dilema etika. Tapi di sini ditulis pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, yang bujukan moral itu ditulis di option di langkah nomor 4, yaitu pengujian benar atau salah. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan itu kita ini sampai berada pada keadaan benar atau salah, berarti kan bujukan moral. Kita harus menguji ini, uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak sampai ke titik ini, bujukan moral, berarti kita melewati yang nomor 4. Begitu Bunda kalau saya, monggo yang lain silahkan. Oh iya, baik Bu. Tadi saya berpikir ada kemungkinan jawabannya di pengujian bujukan moral melihat hanya dari karena di sini semua hal tersebut di bawah ini termasuk dalam 9 langkah. Jadi saya pikir hanya yang di bold tebal poinnya aja. Jadi pengujian benar atau salah atau kumpulkan fakta yang relevan. Tapi monggo yang lainnya mungkin ada kemungkinan B atau C, nanti kita double check lagi boleh gitu. Silakan boleh dilanjut. Mohon maaf. Catatan ini. Bapak Ibu, saya mau nanya ini, jadi saya juga agak bingung ini. Kalau kita sudah mengetahui kasus itu bujukan moral, apakah perlu kita menggunakan prinsip 9 keputusan? 3 prinsip apa sih? 3 prinsip pengambilan keputusan itu ya? Kalau misalnya ini kasusnya sudah bujukan moral, perlu nggak kita menguji prinsip? Kalau pemahaman saya, Bapak. Perlu Pak, harus tetap. Jadi 9 prinsip itu kita laksanakan ketika kita berada di bujukan moral maupun di dilema etika. Kalau kita di situ menemui keadaan bujukan moral, berarti kita harus menggunakan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi maupun uji pengetahuan idola. Ya, itu moral. Kalau kita berada di situasi itu, berarti kita di dilema etika, berarti kita menggunakan pengujian paradigma benar lawan benar. Di situ ada 4 itu, individu lawan masyarakat atau masuk ke dalam asas keadilan lawan masyarakat. Seterusnya Pak, kalau saya seperti itu. Iya, dalam arti yang saya katakan tadi Bu, kalau sudah misalnya kasus ini bujukan moral, berarti yang namanya 4 paradigma itu tidak bisa kita ini ya. Iya, menurut saya iya, karena sudah bujukan moral ya. Iya, benar kan? Iya, betul Pak. Margo, berarti kalau misalnya pengujian benar atau salah, baru di bawahnya ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi yang 4 tadi kan? Iya, itu kalau kita umumnya saja, itu. Iya, umumnya saja berarti kan itu masuk ke dalam pengujian benar atau salah gitu Pak? Iya, benar. 2, 3, nah yang keempat nih, nah uji legal itu ada di bawah atau sub dari pengujian benar atau salah. Iya.
Ya, Nah, nanti kalau bukan moral. uji legalnya kok ternyata benar atau salah, ada pelanggaran hukum, berarti kan sudah termasuk bujukan moral itu. Kalau Ya. sudah bujukan Kalau moral, berarti kan pemahaman sudah saya berhenti di begini, situ Bapak kan? Ibu, memang ditentukan di sebelumnya apakah bujukan moral atau dilema etika. Kalau memang bujukan moral itu sudah tidak bisa anggaplah sudah apa ya yang namanya salah dan benar ya kan sudah tidak bisa dilanjut ke 4 Iya, 9 sudah langkah jelas-jelas ini. salah, ngapain Pemahaman kan? saya begitu. Ya. Kalau memang masuk dilema etika baru kita lanjut ke menggunakan format 439 ini, strategi 439. Iya, betul benar. Pak. Iya. Terus Ya, itu kalau balik ke soal tadi, itu yang cocok yang mana? Kalau saya cenderung bujukan moral ini. Iya. Kalau ini yang Saya biasanya setujunya 9 itu langkah ini, pengujian bujukan moral. biasanya 9 langkah ini, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini biasanya yang saya tahu ya, mungkin Ibu bisa membantah, ini biasanya dilakukan untuk jika kasus itu dilema etika. Betul. Pemahaman saya begitu ya. Jadi ini berarti kecuali bujukan moral gitu. Contoh ya, maaf ya. Ya, betul. Cari. Kalau saya sih mikirnya ke situ Ya, gitu. betul, Pak. Jadi nggak tahu teman-teman guru-guru hebat ini. Anu aja, kasih jawaban 2 Bu Pak. Nanti biar mau pilih yang mana kalau kita nemu. Bisa B atau C boleh dua-duanya. Ya. Mau Buus apa Buus? mau belajar Ini yang mana kuning, gitu loh, Buus Pak. ini kuning ragu-ragu ini ya. Apa Yang Bu? kuning ragu-ragu ini ya. Iya. Saya mah cenderungnya ke pengujian bujukan moral sih. Ya, Soalnya saya kalau cenderung sudah bujukan moral ya, udah itu nggak ada usah yang- pakai 9 langkah ini lagi. Ya. Ya memang beda-beda. Kemarin saya bahkan sudah konsultasi sama Fasil itu terkait dengan hal itu. Ya mungkin pandangan dari masing-masing Fasil beda juga. Ya, Ya, berarti ya. kita kasih 2 Ya, jawaban betul. aja dulu. Betul. Ya. Dua pilihan dulu. Iya, 2 pilihan Ya. aja. Nanti biar timbang-timbang itu Oh mana ya yang nanti berat. Ya, istiharah Bu, istiharah nanti istiharah. antara dua ini. Ya. Kalau Burina gimana Burina? Burina gimana Burina? Kalau Bu Rina saya tadi yang bujukan moral ya. Ya. Ya, kita lanjut dulu Pak Samil. Ya oke. Ya, yang mana tadi? Ini udah fix 24 ya. Iya, 24. Ini tadi ini bahas ini. Mm-mm. Fix Ya, bungkus. Apa bungkus aja Pak? Ya. Yang ini Ini apa ini? salah satu program untuk murid di sebuah sekolah adalah mengenalkan berbagai jenis profesi yang ada di Indonesia dengan tujuan memberikan inspirasi kepada murid tentang ragam profesi unik yang bisa jadi jarang atau tidak pernah didengar oleh murid. Pak Adi dari sekolah tersebut pernah mendengar tentang program kelas inspirasi dari hasil bincang-bincang saat kumpul keluarga di kota lain. Pak Adi langsung menghubungi sosial media dari program tersebut dan menanyakan tentang bagaimana caranya untuk bisa sekolahnya dikunjungi oleh teman-teman dari kelas inspirasi. Tadi modal sosial, Pak. Sosial Pak. Tadi modal sosial. Sosial. Bagus. Ini ada yang sama mungkin tadi Bu dari beberapa pernyataan berikut ini. Mereka yang paling tepat untuk menyatakan kepemimpinan murid. Mitra ini kan C, ya? sebagai mitra ini. Guru sebagai mitra. Yang C ya, Pak? C Pak. C. C. Iya. Menurut saya kok C. Ece Bu. Untuk menembukkan kepemimpinan murid, guru perlu mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dari beberapa contoh tindakan guru berikut ini,
Manakah yang mendorong suara murid dalam proses pembelajaran? Suara. Tadi yang Tadi kayaknya udah dibahas ya. Tadi sama ya. Suara ini cenderung ke intrakurikuler. Ini kok nggak salah. Suara, iya itu suara itu kan berdiskusi, berekspresi. Ini ya. Pendapat bukan suara. Iya. Pak Pena lagi. Pak Pena. Iya. Iya, itu tadi jawabannya itu, Pak. Udah itu ya. Betul ini ya. Mengerjakan Ya, betul. Setuju. Nah, ini tadi yang menggalang dana tadi ya, menggalang dukungan ya. Betul, C ya, Pak. Perubahan yang positif dan apresiatif. C. Itu C, Pak. Itu reporting, betul. Reporting, penyelesaian yang kreatif. Trilema ya. Opsi trilema. Trilema ya. Terus cara praktis menemukan hal itu. Aset. Oke. Ya, kirim, Pak. Ya, sip. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Semoga dapat yang 100. Terima kasih banget ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Kapan lagi Bunda, Bapak ini ketemu lagi? Besok juga bisa, Bu. Besok juga bisa. Besok kan terakhir tanggal 17. Poster ya. Malam Kamis berarti ya? Siap. Bapak Ibu untuk pada saat ya, Bapak Ibu untuk hari Jumat itu pas post test akhir, apakah semua tugas di modul kita sudah harus lengkap semua termasuk aksi nyatanya dikumpulkan atau bagaimana ya? Harus sudah selesai. Menurut saya aksi nyata belum, Bu. 15 OMS Bu yang Juli. nyata biasa sama Pak minggu diberi kesempatan. Ya, 15 Juli aksi nyata. Ya, sampai pertengahan Juli. Berarti kita untuk post test ini hanya sampai modul 3.3 dan jurnal refleksi saja ya? Selain aksi nyata. Mungkin ini apa koneksi antar materi mungkin Bunda. Sampai koneksi antar materi ya. Ya, koneksi antar materi kayaknya Bu. Dan jurnal refleksinya sampai minggu ke-24. Iya. Minggu lalu sih, kalau minggu ini nggak apa-apa. Kalau minggu lalu udah yang ke-24. Saya masih Baru 23 Pak kemarin.